Akun-akun besar masih di ban, masih di blok, jadi aku nggak bisa live dari sana teman-teman. Barusan juga aku kena restricted tuh, nggak tahu kenapa. Kalau nggak pakai filter aku kelihatan ngantuk banget, jadi pakai filter nggak apa-apa ya. Kelihatan belum mandi. Nah ini kan kece. Terima kasih Bang Abdul Khalik sudah merepost live saya. Barakallahu fiik. Abdul Khalik itu artinya hambanya pencipta ya, maksudnya hambanya Allah. Aku suka heran sama teman-teman Kristen yang mengatakan cuma ada Khalik dan makhluk. Emang iya? Halo, assalamualaikum. Jadi gini, Khalik itu kan penciptanya. Kalau makhluk yang diciptakan. Halo Madura, Masya Allah. Madura juga, Indonesia merdeka, Madura juga. Jadi dulu Madura mohon maaf ya, yang Madura kita suka bercanda-bercandain orang Madura karena orang Madura itu terkenal dengan lucu-lucunya. Maksudnya gini loh, Bang Abdul Khalik, mohon maaf ya. Orang Madura tuh terkenal apa adanya, ceplas-ceplos, lucu gitu. Terus dengan accentnya juga kan, logat bahasanya kalau ngomong tuh lucu. Makanya kita suka bercandain. Indonesia merdeka, Madura juga gitu. Ajari aku bahasa Inggris. Halo Bang Kuprak. Halo, good morning Bang Kuprak. Good morning, good morning, good morning. Coba tiap hari ngomong good morning 100 kali, bukan good morning. Nah, asalnya mungkin kayak gitu, good morning. Lama-lama good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. How are you? How are you? How are you? Ada siapa sih di sini? Jadi belajar bahasa itu, bahasa apapun, supaya cepat, supaya kita bisa cepat mengadopsi semua itu bahasa, menyerap itu semua bahasa, kita harus sering-sering ngomong, baca, walaupun nggak ngerti, baca. Akhirnya kita dapat actionnya gitu. Tahu nggak actionnya? Kalau nulis mah semua juga bisa baca. Jadi kalau kita sudah dapat actionnya, nah itu bagus. Baca dan tulis, baca, tulis, baca, tulis, baca, tulis. Lama-lama hafal kan, lama-lama ngerti, oh ini artinya ini artinya ini gitu. Jadi nanti belajar grammar nanti kalau kita sering baca, nanti otomatis grammar tuh nyantol sendiri. Kalau kita sering membaca, grammar tuh nyantol sendiri karena dalam setiap bacaan pasti udah ada grammarnya. Nggak mungkin orang menulis tidak mengikuti kaidah tata bahasa, itu tidak akan mungkin.
Bahasa Inggris tuh bahasa paling mudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak Medan. Kamu tuh ya, gue tuh jangan suka ngomong-ngomong aku cantik, aku karena semuanya orang bisa cantik kalau pakai filter. Terlalu kaget kalau gue nggak pakai filter ya anak Medan. Dia aja gue pakai filter karena gue belum mandi. Gue kan pernah ketemu, kapan? Di mana, di mana? Anak Medan, kapan ketemu di mana, Assalamualaikum Kak, Uniriva pergi ke Eropa, Spanyol, benarkah? Mungkin benar, aku nggak tahu. Tidak ada kerjaan, tiap hari jual agama. Iya, kok tahu sih Eba? Berapa agama dijual? Udah pernah beli? Eba udah pernah beli agama? Hah? Eba udah pernah beli agama? Berapa harganya? Kalau tidak jual agama ada yang kurang dari hidupnya, masa? Oh iya ya, gitu kali ya. Berapa sih agama harganya? Agama berapa harganya? Coba Eba kasih tahu berapa harganya. Kamu pernah beli ya? Kamu pernah beli agama dari aku? Berapa harganya? Hari Mu'alaf 2024 waktu lu nganter ferry. Oh iya. Tapi yang mana? Anak kan banyak orang di situ, anak Medan. Saking pede sama agamanya, hari-hari hidupnya bahas agama orang. Masa? Aku nggak bahas agama kamu. Yang ganteng lah, nggak ada yang ganteng. Agama denotin harga 30. Dengar Eba. Anak Medan yang mana sih? Aduh, gua lupa. Soalnya nggak ada yang ganteng, jadi nggak gue inget. Maaf ya, canda. Seriusin juga nggak apa-apa. Enggak, Eba tuh teman-teman Eba tuh haters, tapi haters tuh adalah lovers yang tertunda, ya nggak? Jadi dia nggak tahu cara mengungkapkan kata-kata kagumnya sama aku gitu ya, Eba ya. Jadi tiap hari dia bilang, si Intan ini, si Sarah ini tiap hari jual agama lah, inilah. Coba agama mana yang aku jual? Satu. Terus agama siapa yang aku bahas? Saking akun sepi, topik yang menarik pasti jelek-jelekin agama orang lain. Nggak ada. Mana ada? Coba ya saksikanlah, mana ada aku ngejelek-jelekin agama orang lain. Mana ada, Eba? Arimatea, Allahu Akbar. Umat Mokondo. Oh iya, siapa yang Mokondo ya? Mokondo itu apa sih? Modal apa? Modal apa doang? Aku tidak tega mengatakannya, teman-teman. Jadi Eba, mungkin Eba kapan coba Eba kalau misalkan ada rekaman atau apanya, coba kasih tahu aku di mana aku menghujat supaya aku bisa belajar, karena saya sendiri sangat menghindari hujatan, cacian, makian gitu ya. Saya tidak memberikan kasih yang seperti itu, teman-teman. Jadi saya memberikan kasihnya Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi yang Islam rahmatan lil alamin gitu. Nggak ada aku maki-maki, jual-jual agama, nggak ada. Saya backup, Bunda, tenang, kita gas di belakang. Terima kasih anak Medan. Barakallahu fiik. Jadi gini, orang-orang yang Islamofobia, orang-orang yang takut dengan Islam itu udah, karena mereka udah dengar dari orang-orang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu ya, yang memframing segala sesuatu. Misalkan ayat tentang bun-bunlah di mana saja kamu menemui mereka. Itu ayat itu digoreng, tidak mengerti konsep ayat itu apa, kenapa ayat itu bisa turun gitu loh. Jual orang aja ntan. Siapa ini? Purah jujur setiap bahas Kristen kau jelek-jelekin kau aja. Mana ada aku jelek-jelekin, Eba? Mana ada?
Orang aku nih tiap hari bawanya ini. Aku nggak bawa Bible kamu. Yang aku baca Quran nih. Kalau misalkan aku baca ya, laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasah. Telah kafirlah orang yang mengatakan Tuhan itu satu dari yang tiga. Itu perkataannya siapa? Perkataan Allah dalam Al-Quran. Tidak satu pun aku mengutip ayat-ayat yang ada di dalam Bible. Kamu nggak ada. Gue nggak ngerti, nggak hafal gue. Teman-teman coba bedakan ya, saya itu kapasitas saya mereaksi, menjawab. Jadi kalau misalkan saya mengutip dari Bible kamu, saya nggak ada kayak gitu, karena saya nggak hafal. Satu, saya nggak tahu. Tiga, saya nggak punya aplikasi di handphone juga, saya nggak ada aplikasi di sini, nggak ada. Itu Bang Kepas kemarin mau ngasih aku, Bang Kepas, kamu tahu kan? Banyak saya rekam kalimat-kalimat menjelekkan kekristenan bunglon. Oh ya, mana Eba, mana? Coba. Jadi kalau aku mengatakan ya kisah-kisah tentang misalkan apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam surat Az-Zukhruf ayat 61, 62, 63, 64 itu perkataannya Yesus. Kok gue ngomongnya Yesus? Emang iya nih, kalian tahu nggak nih ya? Aku buka ini biar kalian nggak memfitnah aku gitu loh. Nih aku bacakan. Yang aku bawain itu Quran, guys. Aku tidak membawakan penginjilan di sini, nggak ada. Kapasitas saya, sekali lagi saya kapasitas saya itu adalah menjawab. Si Eba nggak mau naik, si Eba cuma typing doang, nggak tahu dia, mungkin dia punya beberapa account. Iya, gue pengangguran Eba, nggak punya duit, tiap hari jual agama, tapi gue nggak jual agama, nggak ada gue jual agama. Si Eba kayaknya mau ngasih kerjaan sama gue. Nih, aku akan tunjukkan kepada kalian, ya. Nih surat Az-Zukhruf ayat 61, kelihatan gak sih? Bentar. Aku akan balikan kamera. Coba baca ayat 61 nih ya. Wa inna la'ilmu lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'uni hadza siratun mustaqim. And indeed Jesus will be a sign for knowledge of the hour. Maksudnya yaumul qiyamah. So be not in doubt of it and follow me. This is a straight path, gitu kata Yesus. Siapa yang berkata? Yesus, tuh. And nih baca 63-nya. Terus baca, udah Yesus, lu jangan ngadi-adi ngomong gua macem-macem. Saya hanya membacakan, saya kasih tahu sebulan aja saya sudah memenangkan. Ya udah, nggak apa-apa Eba, ya udah, itu adalah pencapaian kamu, pencapaian kita tidak ada paksaan dalam beragama Eba, kamu paham itu Eba. Jadi kalau misalkan kamu sudah bangga dengan kamu memurtadkan orang, ya itulah, itu kamu, itu Bismillahirrahmanirrahim, itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana sih ngebalikinnya? Aku nggak tahu lagi. Flip the camera. Nah, Eba berapa katanya? Saya kasih tahu kau, sebulan aja saya sudah menangkan beberapa jiwa bagi Yesus, tapi biasa aja. Iya, nggak apa-apa. Eba nggak berani. Iya Eba, kamu mau bilang kalau kamu adalah misionaris, silahkan. Karena memang ajaran kamu seperti itu. Kalau dalam Islam, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Gitu, bukan cinta aja yang nggak boleh dipaksa ya. Fitnahmu bahan bakar buat orang Kristen makin gesit membawa mana ada gue fitnah. Emang gue fitnah? Ini Al-Quran loh, bisa dicek. Gak ada gue fitnah, Eba ini.
Kamu mau mengatakan kamu memurtadkan orang, ya udah nggak apa-apa, itu urusan kamu. Aku tidak ada urusan seperti itu. Kita ini ya teman-teman ya, kita ini nggak ada loh islamisasi, misionaris. Islam tuh punya misi, harus islamkan seluruh, nggak ada, beda dengan kamu. Kamu tiap hari, tiap bulan melakukan penginjilan, ya nggak apa-apa, silahkan. Itu urusan kamu, karena memang itu perintah dari kitab kamu kan, injililah semua yang ada di bumi, bener nggak? Kalau dalam Al-Quran nggak ada, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama, nggak boleh kita memaksakan orang gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tim Hore, Bang Pai lucu deh. Assalamualaikum Bu Ustad. Bu, udah bener Bu, makanya assalamualaikum Bu Sarah gitu aja, nggak usah pakai Bu Ustad. Jadi teman-teman, kita ini tidak, kalau aku ya, aku nih menjawab video-video aku tuh, menjawab komen-komen gitu. Yang hujatan tidak pernah aku naikkan, tidak pernah aku mau meladeni penghujat. Sebenarnya Eba ini kan sangat benci, tapi aku memahami Eba ini mungkin kondisi psikisnya gitu kan, dia terkontaminasi dengan orang-orang yang membenci Islam. Dia belum tahu, ya wajar lah dia seperti itu gitu. Tapi nggak apa-apa, dia selalu setia kok. Kalau aku live di mana aja, semua akun-akunnya di follow sama dia. Semua kalau gue live dia selalu ikutin. Keren nggak Eba ini? Keren lah. Yang keren Eba itu keren, bener-bener militan dia. Di mana aja gue live pasti dia ikut. Eba itu militan banget. Mulai dari perkataannya, saya hello Brunei, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ngefans. Eba ini ngefans. Makanya Eba itu adalah haters yang tertunda. Lama-lama juga jadi lover. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan cinta dia mungkin iya, cinta, benci, bener-bener cinta ya. Eba itu gitu. Dari zaman aku di akun, pokoknya semua dia tahu. Katanya si Intan tiap hari, nggak apa-apa, tiap hari dia, tiap aku live dia selalu komen kayak gitu. But it's not a big deal for me gitu loh. Orang-orang yang mengatakan hal itu nggak apa-apa, tidak masalah buat aku. Iya, kenyataannya adalah yang lagi di mana Kak? Lagi di kafe, mau kesini? Aku tuh dalam Islam, aduh pagi-pagi ngafe loh, iya dong. Harus cinta. Jadi gini, nabi-nabi dalam Islam itu dihormati guys, dihormati. Terus asli mana Kak? Asli Indonesia. Jadi dalam Islam tuh nabi-nabi sangat ditinggikan, sangat dihormati gitu ya. Sama, dan tidak ada perbedaan. La nufarriqu baina ahadin mir rasulin wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Tak ada nabi di luar suku Israel, tak ada pilihan nabi dari suku Arabnya. Itulah, itu kan perkataan orang-orang Wahyudi, orang-orang free will gitu. Ya silakan aja, nggak apa-apa. Buktinya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim itu punya istri 2, kalian nggak ngakuin, ya udah mau gimana lagi, kita mau maksa apa? Kebencian telah nyata dari mulut kalian, apalagi dari hati, bener gak? Gabung sama Uni Rifa, iya. Rifa itu adik aku. Kita udah lama kenal. Tidak ada nabi di luar suku Israel pilihan Allah, kata siapa? Daerah mana tuh? Nabi Nuh itu punya anak 4. Nah itu
Sam, Yafet, Ham, satu lagi siapa ya? Aku lupa. Nabi gauli bocil siapa? Di luar 12 suku Israel adalah nabi palsu. Itu kan kata kamu. Kanaan. Kanaan itu emang durhaka. Kanaan bukan Kanaan. Tipu-tipu muslim, coba teman-teman teman-teman Kristen ini selalu kayak gini, tipu-tipu muslim. Ya udahlah. Waalaikumsalam. Mari kita baca. Mari kita baca. Ternyata parfum, jadi kemarin aku jalan ke mall, parfum-parfum yang awalnya strong itu memang pertamanya baunya tidak enak gitu ya, tapi langsung gue taruh di ini, ternyata enak juga. Iya, ini gue pakai filter. Kalau nggak pakai filter nggak kayak gini guys, penampakannya jelek banget. Belum mandi, pakai filter aja. Tuh, nggak pakai filter. Pakai filter aja ya. Soalnya gue nggak pede, belum mandi, soalnya belum mandi. Tidur kau, tidur. Ya, tidur. Ntar ya. Aku tuh sudah banyak mencatat-catat. Kamu tahu nggak di surat Ali Imran ayat 67, wa makana Ibrahima Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa makana minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani, tapi dia adalah orang yang hanif. Hai Sarah selingkuh sama Zuma ya, astagfirullahaladzim. Inilah astagfirullahaladzim. Teman-teman ini, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tim hore. Dadah aja. Nih, kalau kalian membaca surat Ali Imran dari ayat 59. Ayat 59 ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna sungguh masalah Isa, perumpamaan Isa indallah kamasali Adam. Di sisi Allah tuh perumpamaan Isa tuh seperti Adam gitu. Khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Allah menciptakan Nabi Adam dan dari tanah dibuatnya bentuknya seperti itu, kemudian dikatakan kun fayakun. Ya. Al-haqqu mir rabbika fala takum minal mumtarin. Kebenaran itu dari Allah, maka kamu jangan termasuk orang-orang yang ngeyel. Faman hajaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa. Ini ayat tentang mubahalah. Jadi ketika rabi-rabi Yahudi dan Nasrani itu datang kemudian menyoal kepada Nabi dan mereka tidak percaya, oke, kalau gitu sini ya, sini datangkan keluarga kalian, ibu-ibu kalian, anak-anak kalian, istri-istri kalian, saudara-saudara kalian, aku juga akan mendatangkan. Kemudian kita fanabtahil, ya, summa nabtahil fanaj'al la'natullahi 'alal kadzibin. Tuh, kadzibin, kenapa? Kemudian kita sering melaknat nih ya, dan kita minta Allah menurunkan laknatnya kepada orang-orang yang berdusta. Mereka datang nggak? Nggak ada yang datang. Jadi sekarang gini aja, Eba, ya, kalau kamu nggak percaya, kita saling melaknat aja, kita lihat siapa yang hidupnya terlaknat, gitu loh. Kalau kamu nggak percaya Ismail nggak ada, inilah semua segala macam, itu kan karang-karangan kalian.
Serius nanya apa ini? Kalau suami masuk surga kawin mengkawin dengan 72A, itu kalian nggak ngerti. Itu adalah hadis tentang syuhada. Yang ngarang itu Muhammad mimpi di Gua Hiro ngaku nabi. Nggak ada yang ngarang, Pak Sam nih ngada-ngada. Nabimu bukan dari garis keturunan Ismail. Coba sebut kenabian nabimu dari keturunan siapa? Ya Allah, Eba. Kamu mau dikasih bukti kayak gimana pun. Jadi gini, orang-orang seperti kamu itu udah ada dari semenjak zaman Nabi masih hidup pun udah ada. Padahal mereka tahu Rasulullah tuh sebelum diangkat menjadi Nabi dapat gelar Al-Amin. Itu orang-orang jahiliyah yang ngasih karena saking jujurnya. Terus aku harus ngadepin orang-orang kayak kamu, orang-orang yang penuh dengan kebencian. Mau ngapain? Yang bilang Muhammad Nabi siapa? Yang nggak ngakuin Rasulullah Nabi bukan hanya kamu, Sam. Itu jawaban saya. Untuk menghadapi orang-orang model kayak begini harus dengan psikologi mereka. Tidak ada catatan sejarah satupun nabimu berasal dari keturunan Ismail. Iya, kamu juga bukan dari keturunan Israel. Kamu bilang Israel rohani, enak dibilang kayak gitu, nggak enak kan? Jawabnya pakai dalil dong. Aduh, si Sam, gue bacain dalil. Ini barusan gue bacain, lu nggak denger. Gue bacain lu nggak ngerti. Nih, denger nih. Nih dengar. Ayat 63 surat Ali Imran ya. Qul ya ahlal kitabi ta'alau. Katakanlah kepada ahlul kitab. Ta'alau ila kalimatin sawa. Sini kita duduk bersama-sama ila kalimatin sawa. Menuju kalimat yang sama. Apa itu? Bainana wa bainakum alla na'budu. Di antara kita ini alla na'budu illallah. Mari kita sama-sama menyembah Allah, bertuhankan Allah gitu loh. Wala tusyrika bihi syai'an. Dan jangan mensirikkan dia dengan satupun. Wala yattakhiduna ba'duna ba'dan arbaban. Dan jangan jadikan rabi-rabi kalian tuh seperti tuhan-tuhan kalian gitu ya. Min dunillah. Ya, untuk mengesampingkan Allah. Fa'in tawallau, dan jika mereka berpaling, fa'in tawallau, ya, faqulu asyhadu bi anna muslimun. Dan jika mereka berpaling, dan jika orang-orang ini berpaling, katakanlah bi anna muslimun, sungguh aku telah berserah diri muslimun. Bang Sam, lu kan penghujat Bang Sam, ngapain lu minta naik sini? Lu di mana-mana menghujat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Oten menghujat, balas balik ke hujatannya, nggak usah. Orang-orang menghujat itu nggak ada untungnya guys. Kita balas hujatan-hujatan mereka itu karena sebenarnya mereka sendiri tuh sudah nggak pede dengan ajarannya. Kalau mereka pede, mereka nggak akan menghujat guys. Denger ya, orang kalau nggak punya penyakit hati, nggak punya penyakit hasad, penyakit hati gitu ya, penyakit hati, dia ngeliat orang lain tuh seneng, ngeliat orang bahagia tuh seneng gitu. Nggak kayak di sini. Lalu nggak usah manggil-manggil gue sayang. Pagi Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga nih, si Arya udah orangnya kelihatannya kayak begini, kalau ngomong juga pengen gue gaplok nih orang. Gak usah kamu naik-naik ke sini. Kamu tuh kesini cuma pengen menghujat. Aku tidak menerima penghujat ya. Kalian hujatlah di room kalian sendiri. Kamu buka room terus kalian hujat-hujat, silakan. Jangan di room gue. Jangan kotori room gue dengan kayak gitu ya.
Oh gitu ya, temen-temen lu Unirifa sama Zuma ngapain aja? Loh, mereka ranahnya memang berdebat. Kalau gue diskusi, gue menjawab. Kamu nggak ngerti? Aduh Andi Arya, kamu udah sering di mana-mana ya. Gue tuh udah tua tapi gue nggak pikun. Bagaimana kamu pernyataan-pernyataan kamu kalau udah naik itu, aduh. Ih banyak banget sih Oten di sini. Kalian ternyata pada seneng sama aku ya. Gile luar biasa. Emang kalian ngefans banget sama aku? Hah? Assalamualaikum, bukan marah. Enggak, aku tuh bercanda aja sama Oten-Oten ini, lucu mereka itu. Cuma kalau misalkan penghujat itu kan suka ke-trigger ya nggak sih? Coba inilah cara berpikir Oten ya. Coba dengar ini aku baca ini. Ruli Hananto. Katanya nabi terakhir, ternyata Isa turun lagi. Sialan, berarti selama ini saya diprank Baginda. Coba. Saya adalah anak ke-5. Adik saya anak ke-6. Terus bisa nggak? Kan siapa yang turun duluan? Nabi terakhir ya tetap Nabi Muhammad. Kalau misalkan dia datang lagi bukan berarti dia nabi terakhir. Coba gitu aja berpikirnya, ya Allah ya Robbi. Gini kualitas kamu Ruli Hananto, kamu tidak bisa membedakan gitu ya Allah. Malu-maluin banget, sumpah ya demi Allah ya, gue tuh malu bacanya. Bener nggak teman-teman? Enggak, dia bilang katanya nabi terakhir, kok Isa turun lagi? Coba itu logika begitu aja. Ya Allah ya Robbi, ih lucu banget. Nggak usah XL, lu tuh penghujat. Di mana-mana lu pengen naik, lu mau menghujat. Nggak ada. Enggak, lucu. Mereka itu bilang katanya Rasulullah nabi terakhir. Kok Nabi Isa turun lagi? Coba teman-teman, pikirkan dengan baik gitu loh kalimat itu. Coba teman-teman, kalimat itu pikirkan. Kan lucu. Memang kenyataannya Rasulullah nabi terakhir. Terus kenapa? Aduh ya Allah. Isa turun lagi buat mempelang Oten, bener. Nabi Isa turun lagi untuk mematahkan salib, membunuh B2. Gimana si Eba sini? Eba udah pergi ya. Apa lu manggil-manggil sayang? Gak usah manggil-manggil sayang. Kalian kalau tidak kondusif, nanti aku matikan live-nya. Kalian kalau tidak kondusif, aku matikan. Kamu tuh nih gini. Di surat Maryam ayat 88 sampai 92. Mereka mengatakan, orang-orang kafir itu mengatakan wa qalu takhadar rahmanu walada. Mereka mengatakan Allah yang Maha Penyayang punya anak laki-laki gitu loh. Apa dia bilang? Al-Quran turun langsung dari langit, pret. Darlan. Emang kalau bukan dari langit dari mana? Kamu tahu nggak? Quran tuh bukan turunnya begini, bukan suatu kitab gedebuk, bukan seperti itu. Kalian tahu nggak? Astagfirullahaladzim. Ih, jijik kali kau ngomong kayak gitu. Jadi konten banyak banget ya. Astagfirullah. Enggak
Enggak, gini. Aku cuma mau bacain ayat. Teman-teman, coba baca surat Maryam ayat 88 sampai 92. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalat takhadar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hada an da'u lirrahmani waladan wa ma yanbaghi lirrahmani ayattakhidha walada. Jadi ketika orang-orang kafir itu mengatakan bahwa Allah yang Maha Penyayang punya anak, maka berguncanglah bumi, kemudian langit dan gunung-gunung gitu ya. Bagaimana mungkin mereka mengatakan Allah punya anak gitu ya? Itu adalah sesuatu yang sangat tidak benar. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayattakhidha walada. Itu something yang enggak, sesuatu yang tidak mungkin. In kullu ma fis samawati wal ardi ala illa innir rahmani 'abdan. Laqad ahsahum wa 'adahum 'adda wa kulluhum ayatihi yaumal qiyamati farda. Jadi teman-teman, Al-Quran itu turun ya. Gimana sih Al-Quran turun ini? Namanya wahyu ya nggak? Wahyu diturunkan secara rahasia melalui Jibril kepada Rasulullah. Turunnya berangsur-angsur. Kapan? Selama apa? Selama 22 tahun sekian bulan. Let's say 23 tahun. Isinya apa sih? Isinya tentang bagaimana kisah-kisah terdahulu. Beberapa ibroh, beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Isinya tentang hukum-hukum, isinya tentang bagaimana aturan-aturan dalam hidup. Makanya Quran itu disebut dengan hudan. Apa itu hudan? Petunjuk. Kemudian basyiron, peringatan. Nadhiron wa basyiron, peringatan, nadhiron, peringatan, basyiron, dan kabar gembira. Kabar gembira untuk apa? Untuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang melakukan amal soleh, maka dia akan mendapatkan kemenangan di sisi Tuhannya, di sisi Allah gitu. Apa itu? Berupa apa? Berupa kenikmatan. Di mana? Di surga. Nah, itu yang paling sering digoreng sama Oten kan, ketika membaca surat An-Naba, innalil muttaqina mafaza. Sungguh beruntunglah orang-orang yang bertakwa itu mendapat kemenangan yang nyata. Hadaiqa wa anaba wa kawaiba atroba. Nah, wa kawaiba atroba ini adalah gadis-gadis yang sebaya. So, kalau gadis-gadis yang sebaya dijelaskan seperti apa sih gadis-gadis yang. Nah, itu yang paling di framing adalah itu. Gitu ya. Jadi mereka membaca dari tafsirnya. Seperti itu. Jadi kalau kalian mau belajar Islam, jangan belajar dari orang yang membenci. Tapi ya, dengar. Hidayah Allah itu bisa datang kepada siapa aja. Bukankah Umar bin Khattab juga dulu ingin membunuh Rasulullah, ingin membunuh Rasulullah, ya kan? Tapi akhirnya sekarang kuburannya ada di dekat Nabi, ada di sebelah Nabi. Jadi hidayah itu milik Allah. Seberapapun kalian benci sama Islam gitu ya, aku tetap mendoakan. Kalau kalian menghujat, ya aku maafkan. Rasulullah dulu dakwahnya bagaimana? Rasulullah dulu dakwahnya dihujat, dicaci, dimaki. Bukan hanya dari ucapan aja, tapi secara fisik juga. Bagaimana beliau dilempari, jalannya dikasih duri tiap hari, tapi beliau dengan sabar yang memaafkan. Dan ketika ada perempuan tua, wanita tua Yahudi, tiap hari itu memaki-maki Rasulullah, tapi Rasulullah tiap hari memberikan, menyuapi makanan. Nah, ketika Rasulullah meninggal, digantikanlah oleh sahabatnya. Dan si wanita ini notice, kok beda ya gitu, cara nyuapinya beda. Gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan aku bercerita tentang Nabi, ya itu emosional pasti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena tidak ada yang bisa meneladani akhlaknya Rasulullah ya. Kalau misalkan kalian mencaci maki, menghina Nabi di sini, ya wajarlah. Kalian belajar, kalian sangat tertutup sekali hatinya gitu kan ya. Mungkin kalian baca sirah nabawiyah, tapi yang kalian baca bagaimana Rasulullah berperang gitu, bagaimana Rasulullah menghadapi orang-orang kafir ketika berperang. Kalian udah dimasuki duluan dengan opini-opini yang membenci Nabi gitu, yang mengatakan Nabi itu tidak bermoral, mengatakan Nabi apa itu Nabi itu menikahi anak kecil, satu. Yang kedua, kalian mungkin sudah dimasuki dengan pikiran-pikiran yang
tidak baik karena membaca bacaan PDF gitu ya, dongeng-dongeng sebelum tidur. Kan waktu itu aku naik roomnya Pendeta Arom, lucu sekali. Aku masuk roomnya Pendeta Arom. Pendeta Arom bercerita kisah, karena ada yang nanya apa sih kebaikannya Nabi Muhammad. Pendeta Arom berkata dari hadis yang beliau baca gitu ya. Tiba-tiba ada hotel naik, oh itu bukan ini, terus ditunjukkan bukunya apa, bukunya teman-teman dongeng, buku tulisan kayak cerpen. Astagfirullahaladzim. Jadi disinilah ketimpangannya ketika kita membacakan datanya dari Quran ya, datanya dari hadis, terus mereka bawa datanya dari PDF, kan itu ini banget, apa namanya, luar biasa gitu. Kalian bacalah sirah nabawiyah gitu loh. Safiur Rahman, siapa namanya? Aduh aku lupa, terakhirnya Al Mubarak Furi gitu. Jadi kalau membaca sirah nabawiyah itu, kalau orang yang bukan orang yang baik ya, tapi Allah ngasih hidayah tuh pasti akan tersentuh gitu, pasti hatinya tuh akan tersentuh gitu. Sebegitu agungnya manusia ini, sebegitu kerennya gitu manusia ini. Maksudnya insyaallah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Dongeng pagi hari bikin halu, lupa cari makan. Oh iya, tapi kamu mendengarkan, Sam, kamu suka ya dengar cerita aku ya. Buktinya dari tadi kamu di sini udah 20 menit. Kamu di sini, kamu ngeliatin aku, kamu mendengar apa yang aku katakan, nggak apa-apa. Yang punya hidayah itu Allah, guys. Jadi seberapapun mereka benci, ya udah. Nah, itu mereka mengatakan Rasulullah itu nabi mesum, apapun kayak gitu. Luar biasa. Lupa cari makan. Oh iya, masa sih? Bagus puasa. Itu data fakta, tapi Islam nggak mau ngaku jujur. Apa yang nggak mau ngaku jujur? Apa? Rasulullah menikahi Aisyah ketika usia 6 dan hidup bersama ketika usia 9. Masalahnya apa? Sekarang aku tanya sama kalian. Masalahnya apa? What's the problem? Kalau Rasulullah seperti yang kalian bicarakan, berapa banyak anaknya Nabi dari Aisyah? Kenyataannya Ibu Aisyah nggak punya anak. Ibu Aisyah punya anak nggak? Aku tanya. Kenapa Rasulullah menikahi Ibu Aisyah? Karena beliau masih muda, paling cerdas, paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Kalian nggak mikir sampai situ, karena kalian mesum otaknya, ya kan? Coba ini pertanyaan blow on nih. Si siapa nih? Pepes ini. Kak mau tanya, Tuhan itu menciptakan apa diciptakan? Ya, diciptakan oleh pikiran kamu, gitu kan? Coba gambarnya aja begini. Ngapain? Itu pertanyaan-pertanyaan bodoh kayak gini. Coba ini juga si Michael, anakmu mau dinikahi 6 tahun sama orang tua. Dia lupa. Dia berbicara abad 7 dibawa ke abad sekarang. Dia lupa. Apa sih ini? Bukan Islam yang nggak mau jujur, tapi apakah Arab itu identik dengan Islam? Tidak. Apakah Arab itu represent Islam? Tidak. Islam itu untuk seluruh alam, guys. Hatta untuk jin. Lu mau ngetawain gua? Silakan. Iya, diciptakan oleh pikiran dulu kan, lu dodol. Astagfirullahaladzim. Nah, coba si Sam ngomong Islam itu Yaman, coba. Kadang-kadang gue ini apa ini ya, orang-orang ini yang gue baca typingan mereka, gue baca typingan mereka ini, ya Allah ya Robbi. Memang kenapa dengan poligami? Kenapa
apa dengan poligami? Dibolehkan 4. Kalian dengar ayatnya ya. Kalian dengar ayatnya nih. Supaya tidak ada salah paham dari pihak Oten mah udah jelas, gitu ya. Tapi dari pihak Muslim pun gitu ya. Dan kamu tahu nggak sebab turunnya ayat poligami itu apa? Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum zalika adna alla ta'ulu. Kalimatnya apa? Dan jika kamu takut kamu tidak bisa berlaku adil. Jadi pertanyaan-pertanyaan untuk laki-laki yang mau poligami dalam hukum Islam, laki-laki muslim yang mau berpoligami, pertanyaannya bukan kamu siap nggak dipoligami, salah. Tanya sama diri kamu sendiri yang mau berpoligami, apakah aku sudah bisa berbuat adil? Itu pertanyaannya. Kalau wanita dipoligami senang-senang aja, bener. Apalagi kalau yang mempoligami kaya raya, maulah kau istri keberapa? Pertama. Ini si Bang Sam atau XL ini kan dia itu kan di mana-mana suka banget menghujat, nanyanya awalnya baik-baik, nanti lama-lama gitu. Aku udah tahu banget lah polanya mereka itu. Mungkin mereka sedang mengamalkan lembut seperti merpati, kemudian licik seperti ular kali ya enggak? Pada dasarnya nggak ada manusia yang ingin diduakan kah, istighfar kah, astagfirullah wa atubu ilaih. Bener, tidak ada manusia yang ingin diduakan. Tapi kalau misalkan ada yang mau poligami, ya kenapa tidak diharamkan sama Allah, dibolehkan, dibatasi sampai 4 gitu. Karena waktu itu di zaman itu mereka menikahi lebih dari 4, banyak, dibatasin. Makanya kalimatnya, tapi ketika kamu takut tidak bisa berlaku adil, nikahilah 1 aja gitu. Suamimu poligami enggak? Enggak. Poligami sama kamu? Enggak. Kamu Kristen, kamu nggak beriman, kamu benci sama ajaran Islam. Ngapain lo poligami sama gua? Menjijikan, disgusting. Poligami sama dengan kelainan tidak waras. Oh enggak, poligami itu justru dilakukan oleh orang yang waras. Yang nggak waras tuh yang selingkuh, ya, yang selingkuh celap-celup sana sini, nggak punya moral. Ntar tunggu aja suamimu poligami. Alhamdulillah. Dulu ada dari ini dia mau nikah lagi, nggak apa-apa. Saya nggak takut dia melakukan sesuatu yang haram. Artinya gini loh. Ketika kita sama-sama berhukum pada hukum Allah gitu ya, aku yakin suami aku tidak akan melakukan selingkuh, nggak akan, karena itu dosa. Tapi justru aku takut dia melakukan sesuatu yang halal, apa ya, menikah lagi gitu loh. Karena sebenarnya gini, poligami itu tidak butuh dari izin dari istri pertama. Tapi ini kan berbicara masalah etika, ya nggak? Masa sih kamu sudah menikah kamu tidak mengatakan, dan itu justru lebih baik hubungannya. Nggak mungkin dilakukan oleh rahasia itu, nggak mungkin. Bahkan harusnya saling tahu gitu loh. Karena nanti siapa tahu mungkin istri keduanya meninggal duluan, kita nggak tahu, ternyata anaknya ada 5. Ya kita kan harus tanggung jawab. Nah itu risikonya ada di situ juga. Banyak tidak bisa dijadikan cuma karena kita tidak suka sebagai wanita, bukan berarti kita menolak hukum Allah. Nggak boleh seperti itu. Itu namanya hawa nafsu. Orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, itu nggak boleh seperti itu. Karena kebencian kalian gitu ya kepada sesuatu, maka kalian jadi tidak bisa berbicara dengan baik, tidak bisa berbicara seperti itu, nggak boleh seperti itu. Iyalah, suami aku dari awal udah bilang, you will not find me cheating. Kamu nggak akan menemukan SMS, WhatsApp apa yang kayak gitu, nggak akan. Tapi kalau aku suka sama seseorang, selain aku, maksudnya selain kamu, waktu itu aku istrinya,
ya aku akan menikah katanya gitu. Ya udah bagus kan, keren. Itulah laki-laki gentleman namanya, nggak banci kayak kalian, tau nggak? Ini Oten semua teman-teman. Teman-teman pada kemana sih? Ini Oten semua yang typing. Siapa sih yang larang suaminya poligami? Aku Islam kak. Oh iya. Tidak ada ajaran yang lebih sempurna daripada ajaran Islam. Kalian percaya nggak? Polemik apapun, ada jalan keluarnya di Islam. Bener nggak? Ya kan? Keren nggak? Keren lah. Makanya kenapa Rasulullah diutus terakhir, menyempurnakan, ya nggak? Yang bagaimana carut marutnya Wahyudi, Sriwil, Nasrani itu turunkan Nabi Muhammad. Itulah. Ini yang coba yang oten-oten ngetik tuh yang baik dan benar, pakailah kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Satu, yang kedua nggak usah sok-sok pakai Inggris, ternyata salah ya nggak. Kalau pakai bahasa Indonesia juga tulis yang benar gitu loh. Astagfirullahaladzim. Kalian kepanasan di sini. Kalian suka ya typing di sini ya? Hah? Aku nih bukan guru TK. Aku ini bukan guru TK. Lebih carut marut, masa? Dari satu sisi aja, mari kita lihat dari sisi yang lain. Ya. Mari kita lihat dari sisi yang lain. Kalau perceraian dalam Islam itu boleh. Dalam agama lain boleh nggak? Kemudian dalam Islam itu, kalau misalkan suami meninggal, kita dikasih idah, waktu pause, ya, beberapa kuru, 3 kali kuru, supaya kalau misalkan ternyata suaminya meninggal, ternyata dia lagi hamil, ya kan? Nah itu ketahuan. Terus juga selain itu bersih rahimnya, gitu. Maksudnya ya karena dia nggak hamil. Seperti itu, ada aturannya guys. Jadi bukan hanya udah cerai udah selesai gitu. Nggak boleh kayak gitu. Kalau misalkan sudah tidak ada kebaikan di antara keduanya, kenapa dilanjutkan? Dalam hadis tuh ada, Allah tidak menyukai perceraian, tapi itu halal, itu boleh. Bertahan dalam suatu rumah tangga, bertahan dalam kehidupan suatu rumah tangga yang sudah tidak sehat, itu akan memberikan, kalau udah punya anak-anak ya, itu akan memberikan contoh yang tidak baik juga buat anak-anak, gitu. Lagian nih kita patah jadi 2 gitu ya, bukan berarti selesai kehidupan, enggak, justru mungkin dia bisa jadi lebih baik dengan orang lain, kayak gitu. Itu dinamika kehidupan. Nah yang paling tahu dinamika kehidupan itu siapa kalau bukan Al-Quran? Iya kan? Islam tuh indah di Afghanistan, bener. Kalau nggak ada campur tangannya Mama Rika, indah banget. Kan ngecak-ngacak, itu agamanya apa sih? Semua negara diacak-acak sama dia. Gila banget. Emang dasar kelakuan semua negara diacak-acak sama dia. Mulai deh Al-Quran jiplak Alkitab. Kamu aja nulisnya nggak bener. Luar biasa ya Oten kalau ngetik ya. Padahal aku membicarakan tentang Al-Quran ya. Aku membicarakan tentang hukum poligami. Tapi tetap aja mereka, emang kebiasaan mereka tuh mencaci, memaki ya kan, menghujat, ya kayak gitu.
ngeliatin Nabi Kak, makanya Nabi itu dituhankan. Iya. Apa sih blunder? Apa sih blunder? Coba. Mbak, awas blunder. Saya Islam, hati-hati jangan salah ngomong, Mbak. Apa yang blunder? Naldo. Apa yang blunder? Mana statement saya yang blunder? Coba ketik, mana statement saya yang blunder? Kenapa kaget? Yang mulai siapa? Apa mulai siapa? Aku yang mulai live di sini. Kakak mau dipoligami. Kan pertanyaannya aku bilang bukan pertanyaannya kamu mau dipoligami, bukan, pertanyaannya kepada laki-laki. Siap nggak aku berbuat adil? Karena kalau kamu tidak siap untuk berbuat adil, kamu takut berbuat adil, maka satu aja cukup. Kalau perempuan itu banyak mau dipoligami, banyak. Saya katakan banyak wanita yang mau dipoligami. Nggak tahu aja lu. Cuma kalau gue ditanya, lu mau dipoligami, Sarah? Enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih ini? Astagfirullahaladzim. Noten, kamu itu ya kalau ngomong, iya. Gak apa-apa lah. Gak apa-apa kamu ngomong kayak gitu sebagai supaya kamu bahagia. Typing di room gue. Guys, manusia itu diciptakan memang tidak sempurna. Satu ya enggak? Manusia itu pasti banyak masalah. Hubungan suami istri pasti akan banyak masalah. Nggak mungkin, munafik banget lu. Hubungan suami istri nggak ada masalah. Bohong banget lu, dongeng itu namanya. Nah, pertanyaannya, ketika dalam suatu rumah tangga ada masalah suami istri, ya kan? Coba lihat solusi mana yang paling pas. Siapa yang bisa menawarkan solusi yang paling pas? Itu aja pertanyaannya. Solusi, jalan keluar, ya. Kalau muter-muter blunder itu namanya bukan jalan keluar. Ngomong ini, ngomong itu, nggak bisa lu kayak gitu sama gua. Hal-hal yang memang kalian sudah meyakini, ya udah. Kalian sudah meyakini, ya. Tuh coba si Sam. Loh, akhirnya kan kayak gini kan ujung-ujungnya emang kayak begitu kamu kualitas oten. Iya, kalian meyakini Al-Quran dijiplak, ya udah. Allah yahdi. Beginilah, jadi teman-teman muslim perhatikan. Teman-teman muslim perhatikan bagaimana banyaknya pembenci dulu. Lihat, tahu siapa Jimen? Lihat Jimen gimana dulunya benci banget dengan Islam, katanya tiap hari debat sama Rifa tuh di jilbabnya ganti dulu kau Rifa begini. Karena kebencian gitu. Tapi lama-lama Allah, makanya kenapa disebut mu'alaf. Mu'alaf itu artinya apa sih? Mu'alaf itu artinya orang yang dilembutkan hatinya. Gitu. Mualaf itu tempat cari cuan, masa sih? Enggak. Itu banyak orang-orang kaya banget pada masuk Islam. Karena hidayah Allah menyapa siapa aja. Aku nggak seneng ngomongin orang apa ya miskin kayak gitu, nggak. Jadi cukup.
Tempat cari cuan itu gereja. Iya bener ya, perpuluhan ya. Penghujat, kamu diem ya. Penghujat. TikTok adalah aplikasi buatan kafir. Masa sih? Algoritma siapa yang nemuin? Jangan asal ngomong. Ah, malu-maluin lu. Kamu sudah saya biarkan typing, sekarang saatnya saya mute ya, silahkan. Poligami, anaknya selusin, butuh makan, hutan dirusak semua, banjir yang bener. Lu bisa mempertanggungjawabkan ucapan kamu nggak? Kunci rumahku, kamu bisa mempertanggungjawabkan ucapan kamu. Hutan dirusak apa? Jangan ngomong sembarangan deh. Kenapa kejadian di Aceh tidak bisa dijadikan bencana nasional? Lu jangan ngomong sembarangan. Kita mau bicara politik, ayo. Tapi kamu membawa kayak gini tuh namanya fitnah. Jadi aku semakin tahu kualitas kalian itu seperti apa. Lah kualitas kalian kalau ngomong. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, begini ya perkataan kamu. Ini yang muslim gak ada yang typing. Yang typing oten semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya baca typingan Kak, biar mereka nggak double komen. Modal asyhadu auto jadi ustad, Mayan dapat cuan mualaf. Masa sih? Coba kamu jadi mualaf pura-pura Sam asyhadu gitu, dapat cuan nggak? Coba. Emang kualitas kamu itu bagus, cara ngomong apa mbak? Ah, kamu aja nulis aja nggak bener. Ini yang ngomong kayak gini nih, tidak ada Nobel penerima Islam. Oke, kamu harus ke Islamic Museum di Dubai, ya. Jadi baru nanti kamu mingkem. Iya baguslah kalau udah kamu mensyukuri kalau kamu kafir. Palsu ke ijazah Jokowi. Oh gitu. IQ tinggi pasti pilih Katolik. Iya bener. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Iyalah Yesus, amin. Yesus tuh nabi. Amin. Sekali Yesus tetap Yesus, bener. Nggak mungkin Yesus jadi Musa. Sekali Musa tetap Musa, sekali Yesus tetap Yesus. Mereka adalah nabi-nabi utusan Allah, ya. Bentar. Kunci rumahku. Si Sarah ini ngaku-ngaku ustazah, padahal cuma lulusan kesehatan kampus Jakarta doang. Ustazah palsu. Satu, aku nggak pernah ngaku aku ustazah, ya. Kunci rumah. Kok kamu tahu aku lulusan kesehatan? Kampus Jakarta. Kok kamu tahu? Kok kamu tahu? Aku nggak pernah ngaku aku ustazah, ya. Itu orang-orang manggil aku ustazah dan aku keberatan kalau aku dipanggil ustazah. Tapi pertanyaannya, kok kamu tahu aku lulusan kesehatan kampus Jakarta?
Buya Sakur udah mati. Kak, saya orang yang paling nolak tentang poligami. Bahas dulu, saya paling jijik. Ayo bahas lagi. Nggak usah dibahas lagi kalau kamu jijik. Udah selesai. Udah dibacakan tadi. Nggak usah lu login karena ada salah satu nama muslim kayak gitu tuh namanya bikin malu Islam kok. Naldo, mana bikin malu Islam? Kamu yang bikin malu, kamu nggak ngerti. Ini ya, kamu itu nggak usah. RK udah praktek Bibelnya. Apa sih? Emang kenapa dengan RK? Nah, nggak usah ngomongin orang di sini. Ih, bikin malu-maluin, tapi kamu suka di sini ya. Kalian senang di sini ya. Typing di sini. Sarah, mendingan kamu tuh kerja di puskesmas sana, bantuin dokter. Masa Vincentius Fidelis ini lagi melayani jamaah Anda, Pak Vincent. Jamaah Anda yang lagi mempraktekkan ajaran kasih dari tadi. Gak ada kedamaian, Pak Vincent. Jamaah-jamaah Anda ini sepertinya kurang ngopi apa? Udah pernah apa? Ini coba Pak Vincent baca deh komen jamaat Anda ini, Pak Vincent. Ini jamaat gereja semua ini. Astagfirullahaladzim. Kalian itu ya udah aku bacakan, aku tuh bacain Quran, bacain ayat tentang poligami, terus kamu bilang jijik, bilang apa, itu urusan elu lah. Gue sedang membacakan ayat-ayat suci dalam Al-Quran gitu loh. Gimana sih? Gue baca komen kamu bilang apa, kamu jijik sama ajaran poligami, itu urusan lu. Kalau kamu merasa belum mampu memahami ayat Quran dengan sebaiknya, jangan bilang jijik. Kamu yang menjijikan. Dari cara kamu ngomong aja nggak ada tata keramanya, Mbak. Oh iya, terima kasih Bang DN. Iya, aku aja nggak ada tata keramanya, apalagi teman-teman Anda yang di sini. Coba kamu baca. Astagfirullah. Host, apakah Anda merasa terganggu? Tidak terganggu, justru aku merasa semakin pengetahuan aku tentang kepribadian kalian sebagai seorang Kristen sejati gitu ya, semakin pantas gitu loh. Beginilah jamaat Kristen. Silakan typing sesuka Anda ya. Pagi-pagi kerasukan apa? Tadi tuh ya, aku membacakan surat Maryam, membacakan surat Ali Imran, ya. Terus ini teman-teman typingnya, gue beginilah, gue begitulah, masih untung lo gue bacain komennya. Pak Vincent di sini nggak? Pak Vincent ini pendeta loh. Pak Vincent coba ini jamaatnya, gembala. Silakan digembalakan. Apa itu? Mbak, bukannya setiap orang butuh juru selamat. Nah, Nusa Indo Mesin, kamu kemarin udah menghujat ya. Betul. Kata Nabi Isa juga, kata Yesus juga, aku adalah, inilah jalan yang lurus, ikutlah, apa namanya? Inilah jalan lurus, surat Az-Zukhruf ayat 4. Innahu huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Kata Nabi Isa, kalau kalian lihat terjemahan bahasa Inggris, Jesus said gitu ya, dialah Tuhanku dan Tuhanmu.
maka sembahlah dia. Inilah jalan yang lurus tuh. Kurang kurang jelas apa? Kurang juru selamat, kurang jelas apa? Hmm. Aku bacain Quran dari tadi loh. Apa namanya? Somelin. Enggak, bukan diomelin. Terus ya. Aku tuh dari tadi kan bacain ayat-ayat Al-Quran gitu. Terus kamu yang kepanasan. Aku heran. Gak ada hubungannya. Isinya kayak gitu. Isinya kasih cacian, kasih makian, kasih hujatan. Itulah kalian. Ini 90% di live aku nih oten semua ini. Coba Mas Anom Pasuruan pagi-pagi udah kentut di room gue. Apa? Kayak apa? Memang amalan baikmu saja cukup. Ini apa sih Nusa Indomesin? Ya kalau misalkan udah ditebus ya udah. Kamu udah merasa sekarang gini ya teman-teman Kristen, tolong dipahami. Kalau kamu merasa sudah ditebus, ya, sudah merasa ditebus, sudah merasa aman, damai, kenapa kalian masih memaki saya di sini? Kenapa kalian masih menghujat Nabi di sini di room saya? Saya sudah mengatakan bahwa kapasitas saya adalah saya tidak membaca Bible kalian. Saya membawa Al-Quran. Saya nggak punya Bible, baik dalam bentuk hard copy ataupun soft copy. Saya nggak punya. Dan saya tidak membacakan ayat-ayat Bible dari tadi, nggak ada gitu. Terus ada lagi nih orang-orang yang ngaku muslim jijik dengan poligami. Apa itu kalimat apa? Menjijikan. You are disgusting gitu loh. It's come from your mouth, it's disgusting. Sarah, kamu nongkrong di mana Sarah? Maxim, diam kau. Dari dulu nanya mulu, Sarah nongkrong di mana apa? Gak berani juga lu nampakin muka, nampakin wajah. Apa itu? Iya, kan gini loh, teman-teman, aku tuh, saya selalu bilang ya, saya tuh tidak debat. Saya lebih senang ke arah diskusi. Ada pertanyaan saya jawab. Nggak ada pertanyaan yang tidak bisa saya jawab, saya jadikan PR, saya jadikan pelajaran. Artinya saya harus belajar lagi gitu ya. Nah, masalahnya adalah ketika saya live gitu, saya nggak ngerti, katanya head speech lah apa banyak banget yang report. Akhirnya saya bikin akun lah sampai 7. Akunnya sampai 7 gitu. Itu padahal aku nggak ada head speech, nggak ada apa gitu. Mana ada gue janda cerai lu, topan siagian, lu jangan asal ngomong lu. Naik lu topan siagian naik. Mana buktinya gue janda cerai? Kurang ajar nih orang nih. Naik lu. Janda cerai. Oh, janda apa dong? Bukan urusan lu. Kamu nih, contoh yang oten, kalau ngomong typing dulu, nggak pakai data dulu gitu loh, typing dulu. Habis itu di counter baru dia ngomong. Itulah kualitas kamu, kualitas oten. Kamu di mana Sarah? Biar aku datang ke situ. Alah, ngomong doang lu, Maxim. Manusia kayak kamu tuh senang kali kau dipoligami kan? Mana buktinya aku dipoligami? Nah, inilah kualitas manusia seperti ini. Nggak tahu kebanyakan makan apa sih kamu? Nah, Bapak datang biar bawain sembako bun. Wih, astagfirullahaladzim. Gue bisa belanja sendiri guys.
Sembako itu 9 bahan makanan pokok. Enggak, apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa dia bilang, nggak apa-apa bun datang biar dibawain sembako. Terus gue mau terima gitu. Kamu ya, jangan kalian pikir ya semua orang tuh bisa dibeli. Enggak semua orang bisa dibeli, guys. Kamu pikir semua orang bisa dibeli. Kamu pikir semua orang silau gitu. Oh, lu pakai mobil apa gitu. Enggak ada, biasa aja gua. Ada orang datang bawa duit mau ngelamar gua 500 juta. Lu pikir gua terima? Enggak. Gue bilang sombong ya, emang gue sombong. Terus kenapa masalahnya? What's your problem? Kenapa? Kalau gue nggak mau, emang kenapa? Nggak boleh ada paksaan. Dalam agama aja nggak boleh ada paksaan. Dalam pernikahan nggak boleh. Dalam percintaan nggak boleh. Nggak boleh. Iya, istri yang menikah membolehkan suaminya menikah. Kenapa emang? Kenapa? Karena itu kalau istri itu kan cemburu, ya enggak, sedih, itu ujiannya apa? Sabar. Jadi menunya orang beriman itu 2, guys. Sabar dan syukur. Nah, dulu ada tuh orang saleh menikah, istrinya cantik banget, suaminya biasa aja, let's say jelek gitu ya. Tapi dua-duanya sabar dan syukur. Istrinya bersabar, punya suami jelek, suaminya bersyukur punya istri cantik, dua-duanya masuk surga. Terus kenapa? Iya tuh, kalau aku mau ngomong dari tadi, ada namanya Mbak Sherly Cebing itu, tapi kan aku nggak mau ngomong, biarkanlah. Aku nggak mau itu semua keluar dari mulut aku, nggak mau, guys. Biarkan aja, mereka semua juga ada. Karena Rasulullah juga begitu, tidak membalas, diam. Beliau diam. Dicaci di Mekah, Pak, diem. Uskut wala kalimah. Diam, tidak ada satu kalimat pun keluar dari mulut Rasulullah. Rasulullah aja dijamin surganya. Kita yang amalannya masih berantakan, hisabnya menegangkan gitu loh. Kamu aja nggak sabar, Mbak. Siapa bilang aku sabar? Aku termasuk orang yang nggak bisa sabar, tapi aku insya Allah masuk orang yang syukur. Nih, kamu itu nuduh-nuduh aja ya. Dosa, Mbak. Suuzon itu dosa, tidak boleh. Baca surat Al-Hujurat, coba baca surat Al-Hujurat. Tidak boleh bersuuzon itu. Coba ini si Topan Siagia nih, pertanyaannya pinter banget. Membun-bun, Mamad itu siapa sih? Bang Mamad, nggak kenal gua. Mamad itu siapa, Bang Mamad? Bang Mamad itu siapa? Aku tidak akan menormalisasi statement-statement kalian yang seperti itu. Masa Nabi banyak istrinya? Tanyalah Nabi Sulaiman, kenapa istrinya sampai 1000? Katanya, kata siapa? Emang kamu punya hadis? Emang kamu ngerti kalau aku bacain hadis? Kamu dari tadi aku bacain Quran aja, kamu panas-panas, kejang-kejang semua di sini. Pada kejang-kejang, semua pada kayak habis disuntik difteri, tetanus, toksoid. Nggak ada yang marah-marah, Pak. Emang begini saya bicara. Yang banyak istri kok diikutin loh. Yang banyak istri. Siapa yang banyak istri? Topan Siagian, kamu tuh kalau ngomong coba diperbaikin lagi supaya orang tuh bisa melihat, ya kan? Orang bisa melihat lah gimana cara kamu ngomong. Pura-pura buta kau? Nggak ada pura-pura buta, nggak buta gue bisa lihat, bisa baca.
Astagfirullahaladzim. Aduh ya Allah. Harusnya ya kalian itu pagi-pagi itu jangan mengeluarkan kalimat-kalimat yang begitu. Kenapa sih kalian itu energinya jelek banget bad vibes. Energi kalian jelek banget. Kenapa kalian ada ketidakpuasan, tidak percaya diri gitu sehingga harus mengeluarkan kalimat-kalimat seperti itu? Kalian nggak percaya diri dengan ajaran kalian, nggak percaya diri? Iya. Fitri, diam loh Fit. Lanjut aja kakak, abaikan saja. Jangan ikutin ajaran yang banyak istri. Bener, Nabi Sulaiman itu di dalam Bible kalian. Nah ini baru gue baca dan baru gue bawa nih ya. Bagaimana tuh Nabi Sulaiman diceritakan dalam Bible kalian? Hostnya mulai kena mental. Masa? Yang bener. Nggak ada gue kena mental, yang ada elu. Kamu tahu nggak dari tadi gue live itu ya, oten semua yang typing. Terus mereka itu, waduh, bener-bener meluahkan ajaran kasih dengan ngomong Sarah beginilah, Sarah begitulah. Sarah ngaku-ngaku ustad katanya. Sarah, ya iyalah nggak boleh gue ngaku ustad. Kalau ustad tuh cowok, ngaku-ngaku ustazah. Mana ada gue ngaku-ngaku ustazah? Itu orang-orang manggil, gue sendiri keberatan kalau dipanggil ustazah. Kalian denger ya, jangan kalian pikir aku kena mental. Kamu yang kena mental. Yang katanya paling ajaran kasih. Coba nih, ini pengikut semua yang typing kayak gitu, pengikut ajaran kasih itu. Kasih apa? Kasih cacian, kasih makian, kasih hujatan. Hah? Nabi Sulaiman, Nabi Islam, bener. Emang kenapa? Di dalam kitab Bible kalian itu Solomo. Itu kan action aja, ya like kasih persepuluhan. Nah itu dia. Aku nggak gue cuma baca. Mulai framing hostnya, kamu yang tadi kena mental, sekarang mulai framing. Tahu nggak Sam? Kamu sengaja nggak aku mute di sini supaya orang tahu bagaimana praktek ajaran kasih itu. Silakan teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi. Enggak, biar orang tahu beginilah praktek, beginilah kata-kata yang pagi-pagi itu harusnya kan zikir pagi. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Udah selesai. Kalau gue udah selesai, zikir pagi udah selesai. Habis sholat subuh, zikir pagi gitu kan. Terus bukan live gitu. Live ini kan gue baca biasa kan. Teman-teman assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, apa kabar? Baik mama. Tiba-tiba oten langsung masuk. Wah, si Sarah begini. Gila ya lu, pagi-pagi udah berkasih-kasih di sini. Tuhannya Yesus memberkatimu. Terima kasih Pak Didir. Makasih Pak Didir. Terima kasih, Tuhannya Yesus memberkati saya. Ya amin ya robbal alamin. Kamu aja nggak bisa ngontrol emosi kamu, Mbak. Mau ngajar orang. Oh iya, mana? DN. Terima kasih Pak Didir. Memang Tuhannya Yesus memberkahi saya. Amin. Sehat selalu, bahagia selalu, semoga Allah melimpahkan rezeki yang berkah. Amin. Tetap ya. Inilah si Sam ini yang kena mental siapa? Yang mulai kena mental siapa teman-teman? Kita lihat bagaimana teman-teman. Kita lihat seberapa kuat dia di sini ya. Seberapa semangatnya dia di sini mempraktekkan ajaran kasihnya.
Enggak, oten-oten itu benar-benar mempraktekkan ajaran kasih, teman-teman. Mereka mengasihi saya dari pagi dengan kasih cacian, hujatan, makian. Semua katanya ada tuh. Tadi namanya siapa, Eba. Si Intan katanya kalau nggak jual agama nggak bisa makan. Agama siapa yang dijual? Emang berapa sih harganya? Harga agama tuh berapa harganya? Aku tanya berapa harga agama? Kata dia, jangan sombong kau, kata si Eba gitu. Aku udah tiap bulan menyelamatkan jiwa-jiwa yang apa, nggak ngerti lah itu. Nah ini dia nih si Eba nih. Eba udah berapa? 1 bulan berapa nyawa? Berapa jiwa yang kamu itu? Eba. Astagfirullahaladzim. Ih, si Topan udah mulai manggil gua nenek. Tadi ada yang manggil gua sayang, sekarang ada yang manggil gua nenek. Halo Kalimantan, terima kasih. Hujatannya di mana, Nek? Nah itu, Bang Blender. Ada Bang Blender nih. Bang Blender naik, Bang Blender. Habis loh sama Bang Blender. Teman-teman, bedakan cara dakwah saya dengan Bang Blender. Bang Blender, ajaran kasih. Bang Blender, tahu nggak Bang Blender, dari aku buka live sampai sekarang mereka sedang mempraktekkan ajaran kasihnya Bang Blender gitu. Kalian satu mualaf aja seluruh dunia tahu, tapi kami seabrik-abriknya biasa aja. Iya nggak apa-apa. Tahu nggak kemarin ada oten naik, dia bilang, udahlah kamu itu ya, katanya Sarah diam. Saya ini udah masuk room debat, bukan hanya di Indonesia aja, di seluruh dunia. Iya, saya bilang iya. Kami udah menang, banyak yang murtad gini-gini. Terus saya bilang iya. Ya makanya kamu diam gini-gini. Iya, saya bilang dari tadi saya diam Pak, Anda udah menang. Dia marah-marah. Loh kamu begini-gini loh, katanya udah menang, kok marah-marah? Gimana sih? Kenapa? Apa yang terjadi rupanya? Tuh, Sam, kamu mulai kena mental kan? Udah mulai dia. Terus kenapa kalian masih di sini? Tuh dia mulai deh. Aduh, lucu gue. Ya udah, pemenangnya adalah kalian. Selamat ya. Udah bahagia. Udah, tuh masih aja. Masih Bang Blender, mereka masih memberikan ajaran kasihnya. Terus aku harus gimana? Udah menang, udah seluruh dunia, udah banyak yang murtad, udah bahagia, enggak kan? Coba nih aku jawab ya. Sperma keluar dari tulang dada. Logikanya di mana? Kamu yang nggak belajar. Tulang sulbi, ya, terpancar dari situ. Orang itu dalam Islam itu diajarkan kalau mau berhubungan suami istri itu harus bagaimana? Hubungan suami istri, ya, terpancar dari tulang sulbi. Hasrat, gairah itu di mana sih? Rasa ada jatuh cinta, seneng, pengen meluk, pengen cium, adanya di mana? Makanya mikir. Kamu bilang ya punya mengolok-olok gue otak separoh. Kamu yang merasa otaknya komplit, nggak bisa berpikir dengan jelas. Ini pelajaran guys, ini pelajaran. Jadi ada di juz amma itu kan, ada di juz amma itu bagaimana Allah menjelaskan kalian itu tercipta dari nutfah, dari air yang terpancar, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian segumpal daging, kemudian tulang belulang yang dibalut dengan daging, terus menjadi penghujat yang nyata. Ini iya, di mata Tuhan kita sama, tidak ada saling menghina. Mas, Mbak, siapa kamu namanya? Saling menghargai. Betul, saya menghargai teman-teman saya yang sedang mempraktekkan ajaran kasih di sini. Dari tadi saya membacakan ayat-ayat Al-Quran ya Mas. Dari tadi saya, kamu Mas apa Mbak? Aku nggak tahu karena itu. Terus saya membacakan bagaimana kisah Nabi Isa, Ibu Maryam. Saya membacakan kisah itu dari Al-Quran, tapi
Teman-teman Oten ini memang senangnya mempraktekkan ajaran kasihnya dengan cara seperti ini. Makanya saya sangat menghargai. Saya sangat menghargai teman-teman Oten yang typing begini gitu loh ya. Yang mempraktekkan ajaran kasih dengan cara seperti ini. Apakah saya marah? Kalau saya marah, saya maki-maki. Ternyata enggak. Saya tidak memaki mereka karena saya paham mereka adalah orang-orang yang sedang tidak tahu, yang sedang dalam kebencian gitu. Ya kan, cobalah Mbak Mas, Anda perhatikan bagaimana ajaran kasih ini, ya kan? Kalau aku dari tadi kasih senyum, nggak apa-apa, ya kan? Kak Baby di sana jam berapa? Malam. Iya, teman-teman muslim yang di luar sana, tolong pahami ya, beginilah teman-teman Oten, kita harus menghargai. Karena apa? Mereka sedang mempraktekkan ajaran kasihnya gitu loh. Jam 9 malam, Kak Baby gitu. Itulah ajaran kasih. Jadi kita harus hargain. Ya begitulah ajaran kasihnya gitu ya. Walaupun tidak semua, tapi yang di sini saya akan menghargai gitu loh. Coba semua ada 4 Oten pengen naik. Kalian apa? Aku udah tahu track record kamu yang sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ada yang Markona nih Bang Blender. Markona Bang Blender. Kalau ada Bang Blender harus ada temennya ini. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih Bang Blender. Nih ya. Max sama Don King. Nih temennya Bang Blend kan? Silakan. Aduh, hantu-hantu semua yang naik nih, hantu-hantu. Aduh. Halo Blender cabe. Kan kejang nih. Pasang dulu, isi kepala pasang isi kepala. Blender cabe sehat. Udah lama gak live ke Blender. Kenapa? Ini aku sudah jadi Markona, agak lembut sedikit, jangan dibuat kasar ya. Kau jadi Markona. Kemarin Blender, Markona. Blender cabe. Kok sering Markona? Markona ini, kalian tahu nggak Markona ini siapa? Markona ini adalah yang cuci gosok pakaian Bunda Maria waktu mengandung 9 bulan. Seandainya Bunda Maria, sabar, jangan kejang-kejang, jangan kejang-kejang, satu, slow. Bisa kok jadi Markona gitu pertanyaan. Ya sabar, makanya untuk mengingatkan kalian. Jadi, ya kan, Markona ini seandainya Bunda Maria keguguran, nggak punya Tuhan kalian. Makanya aku yang menjaga selama 9 bulan. Biar supaya apa? Biar supaya jangan Bunda Maria keguguran. Dulu si Yusuf itu bisa kok jadi apalagi dulu iya Markona inilah yang mencuci gosok pakaian Bunda Maria waktu mengandung 9 bulan. Berarti nggak tahu kan? Zaman Maria gitu. Bang Max ini, bukan. Aku pikir Melvin. Enggak, aku pikir Melvin. Aku pikir Gabriel. Si Max ini longor, Gabriel Don King. Oh iya, Don King nih Gabriel bener. Gaby. Kok longor bilang longor gak? Woi. Nah, Aku kan dapre, aku 3 hari ini nggak bertiktok lagi aku kan. Alah, kunti kalah TikTok ini kerugian kan. Rupanya aku kangen juga bertiktok. Lagi. Habis itu kuliah. Gaby dari tadi tuh temen-temenmu tuh ngomongnya, ya Allah. Lu kan tahu gue kayak gimana Gaby. Emang kami ajaran kasih. Lanjut sama Bang Blender. jadi memang internal mereka ini nggak ada ajaran kasih, nggak ada. Sebenarnya Kristen tuh nggak ada ajaran kasih, menghujat saja kerjanya. Kalau nggak menghujat, kalau yang orang Kristen apa? Nggak ada, memang tuh nggak ada. Aku tahu, aku pernah makan babi. Tahu kali aku gimana internal Kristen. Alah, nggak usah kan. Enak kan babi itu Blender, jagiring. Bang Blender kena tuh kan, Bang Blender kena. Makanya Blender. Jualan satu kena lah dia. Kualat kau biar tahu kau.
Marcona bisa nama blender cabai jadi Marcona. blender cabai aja, nggak usah Marcona. Bang Max ini siapa sih, Gaby? Bang Max ini siapa ya, Gab? Saya ya orang TikTok lah, pun mana pun kenal Enggak, di suka Medan. TikTok ini. Di Medan juga. Halo Bang Max. Ya, Gimana Bang Max? Ada yang mau ditanyakan Bang Max sama Gaby? Kalian satu denom. Oh, masa Kristen sama Kristen bertanya? Wah, Islam lah. nggak tahu kemarin ada pendeta Depi sama Nabi Luga di rumahku. Diskusi mereka. Iya, si Luka kan emang udah lari dikit. Pertanyaannya jangan terus Kristen lah, yang sama Islam lah. Oke, pertanyaannya. Oke, yang pertama, kenapa Nabi kalian membolehkan kalian poligami yang laki-laki? Jadi gini, Bang Max, satu aku jawab dulu. Di zaman itu laki-laki menikah itu lebih dari 4 tuh banyak. Jadi asal betul. dengar dulu, jangan dipotong dulu ya. Jadi asal hukumnya itu seperti itu. Ya, yang kedua adalah Allah itu tahu laki-laki itu kayak mana orangnya. Makanya dalam Islam dibolehkan berpoligami. Yang tidak boleh adalah berselingkuh, berzina, itu tidak boleh. Nah, pertanyaannya adalah ketika kamu bisa mampu 4 nikahi, 2 boleh, 3 boleh, 4 udah selesai, stop sampai di 4. Lebih dari itu tidak boleh. Tapi kalau misalkan laki-laki ini takut, dia ada rasa sedikit takut, aduh nanti gue takut nih nggak bisa adil, nanti gue nggak bisa, mungkin gue adil dalam hal harta, tapi dalam hal perasaan nggak mungkin gitu. Ada ketakutan kayak gitu, udah jangan. Beda dengan Nabi Rasulullah seperti itu. Bang Max, sebentar. Belum selesai sampai di situ. Artinya hukum ini dibolehkan. Sekarang aku tanya, laki-laki baik dari Muslim, Hindu, Buddha, Kristen semua, ada nggak mereka keinginan itu? Kalau jawab nggak ada, bohong, dusta yang nyata. Tapi ada nggak aturan yang membolehkan kecuali Islam, selain Islam? Nggak ada. Makanya Allah tahu. Makanya kenapa Al-Quran ini adalah solusi bagi setiap masalah. Dinamakan hudan, petunjuk, basyiron, kabar gembira, naziron, dan peringatan. Seperti itu. Dan yang membolehkan bukan Nabi Muhammad, Max. Asal kamu tahu, Allah menurunkan wahyunya atas perintah Allah. Nabi itu apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, semuanya berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan hawa nafsu. Seperti itu. Silakan. Oke. Max. Bang Blen, Max. tadi dah ada Ya. kena, Bang Blen. Iya kena. Tanggapi Max. tenang. Gak ada. Kau cerita poligami, kau bantah keluaran 21 nomor 10. Belum. Kalau kami 4, kalian 100 boleh kawin. 100 toko poligami. Pertanyaannya belum kutanggapi, diam dulu kau blender cabai. Nggak usah. Gini, kalian juga boleh berpoligami. Hanya saja pendeta yang nggak mengizinkan. Bible kalian membolehkan. Keluaran 21 nomor 10. Jika kau mengambil perempuan lain, maka jangan kau kurangi makanan, pakaian, dan persetubuhannya. Hei, ngarang aja kau. Kalian boleh poligami kalian. Ngor. Dah, blender cabai, diam dulu. Bentar. Aku bertanya dikit aja. Dah, berarti itu ajaran apa? Dari Tuhan gitu, boleh poligami jadi 4 gitu. Itu hukum Allah. Bang Max. Kenapa Allah membolehkan sampai 4. Oke, kenapa tidak 5 atau lebih seperti Nabi Muhammad? Kenapa harus 4? Itu kamu udah mulai menghujat tuh. Kenapa tidak 5 atau lebih seperti Nabi Muhammad? Yang lebih dari Rasulullah tuh banyak. Rasulullah tuh khususiyah sifatnya. Tapi kan kalian pengikut Nabi Muhammad. Nggak ada tapi Max. Hukum Allah itu kamu dengar, kami dengar, dan kami taat. Sami'na wa ata'na. Karena Islam itu apa? Nanti aku tanya sama kamu. Ketika kamu tanya, emang Islam itu apa, Sarah? Islam itu ketika kita bertauhid, mentauhidkan Tuhan satu-satunya, dan kami mendengar dan kami taat dan berlepas diri dari kesyirikan. Kalau aku tanya, Kristen itu apa? Apa definisi daripada Kristen? Pengikut Kristus. Selesai kan? Selesai. Ya. Pengikut Kristus. Udah. Kamu bertanya, kamu mengikuti atau tidak? Pertanyaannya tadi, kenapa tidak mengikuti ajaran Muhammad? Mengikuti lebih dari Kamu menghujat nih.
Kamu Sam. Enggak. Sekarang poligami. Keluaran 21 nomor 10 itu kau bantah. Keluaran 21 nomor 10. apa? Jelaskan tuh. Jika kau mengambil perempuan lain, maka jangan kau kurangi makanan, pakaian, dan persetubuhannya. Tidak dibatasin kalian Kristen. 100 orang pun mau kawin dengan poligami. Nggak ada otak juga kalian. Yesus saja. Keluaran 21 nomor 10. Buka. Ya, bentar. Jangan kok kejeng-kejeng. Kau teriak-teriak terus kok diskusi, nggak bisa tenang. Bukan kau dari dulu asik bahas poligami udah bolak-balik dijelaskan. Yesus hasil poligami pun sibuk kali kalian. Yesus hasil poligami. Oke, mana datanya? Berapa tadi? Mana ya Daud berapa banyaknya? Gila ya. Apa kau bilang tadi? Lukas berapa? Keluaran 21 nomor 10. Perjanjian lama itu Blender. Loh, Astaga. nggak kau pakai perjanjian lama? Ada. Keluaran 21 nomor 10. Sebentar, 21 Bang Blender, kenapa dia nggak Ya. mau perjanjian Bang Max nggak pakai perjanjian lama? Maka itu kan sebelum datangnya Yesus itu perjanjian lama itu biar kalian tahu. Perjanjian baru sudah datangnya Yesus, makanya semua itu dirubah. Tuhan hanya Jadi nggak meminta. pakai lagi semua hukum. Sebentar Bang Max, supaya lebih jelas. Bang Max, aku sekalian belajar. Enggak, sebentar, aku sekalian Iya, belajar. bentar. Artinya Jadi setelah datang Yesus, Tuhan hanya meminta kasihilah sesama manusia dan kasihilah Tuhan Allahmu. Salah. kok kamu nggak kasih Salah. aku tadi, kamu maki-maki semua aku di sini. Enggak, artinya berarti hukum-hukum yang sebelumnya nggak berlaku. Disempurnakan jadinya jadi 2. Gitu loh. Kasihilah sesama manusia, bukan hanya Kristen, sesama manusia. Termasuk kalian Islam juga, Hindu Oh iya. Buddha. Tadi kamu saksikan nggak? Kamu Ini saksikan kamu nggak kepada bagaimana Tuhan. mereka typing? Yang mana? Salah itu. Sam. Tadi. Kalau kau berbicara kasihilah, salah itu ya. Jangan ke babak itu. Apa lagi Blender? Apa? Kasihilah itu kepada siapa? Kau baca Markus 22:9. Dengarlah hai orang Israel, ditujukan hanya Bani Israel, bukan ke kalian. Longor juga kau. Kita baca dulu yang keluaran kau bilang tadi. Baca hukum turut. Ya udah keluaran 21 nomor 10. Enggak kau pakai pula ke perjanjian lama. Gila kau ya. Kalau nggak kau pakai perjanjian lama, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Tenang dulu Blender. Keluaran 21 nomor 10. Ya, di mana di sini katakan boleh poligami? Coba kau baca. Jika kau mengambil perempuan lain, Nah. jangan kau kurangi makanan, pakaian, dan persetubuhan. Ada persetubuhannya situ. Ia tidak boleh. Ada persetubuhan. Persetubuhan. Kau baca baik-baik Blender as. Iya, artinya harus berbuat adil. Longor kali kau. Ini baru ku tampilkan. Baca. Malu kau Blender ngasihkan. Ya iya. Iya. Jangan malu lah Blender. Kok malu? Jika kau mengambil perempuan lain, Nih. maka jangan kau kurangi makanan, pakaian, dan persetubuhannya. Jika tuannya itu Ya udah apa? Baca. perempuan lain, ia tidak boleh Blender. Baca ini tidak boleh. Ya. Mengurangi makanan perempuan itu, pakaian dan persetubuhan dengan dia. Tidak boleh ini, tidak boleh kau baca Ya. ini. Tidak boleh. Ya, dia tidak boleh mengurangi pakaian. Mengurangi artinya mengurangi pakaian wanita tersebut. Berbuat adil. Sama itu. Dan tidak boleh persetubuhan dengan dia, tidak boleh. Dilarang. Jika mengambil perempuan lain, mengambil perempuan lain itu apa? Mengambil perempuan lain itu apa? Tidak boleh. Mengambil perempuan lain. Jika mengambil perempuan lain itu dulu. Kami Blender. Mengambil perempuan lain. Mengambil perempuan lain. Tidak boleh. Jika mengambil perempuan lain. Perempuan lain. Bisa bahasa Indonesia nggak kau? Di situ kata. Jika mengambil perempuan lain. Jika mengambil perempuan lain. Bisa bahasa Indonesia nggak kau? Nih baru kutunjukkan lagi sama Blender. Baru kau senang nih. Tunggu. Kau orang Kristen ini nggak bisa bahasa Indonesia menurut saya. Tolol menurut saya. Ini ya. Ia tidak boleh. Nih, ia tidak boleh. Kau baca pertama. Jika Tuhan mengambil perempuan lain. Itu dulu. Nah, jika tuannya tidak mengambil jika perempuannya itu. Apa tidak? Apa tidak? Mana ada tidak? Kau menipu aja kau. Dengar dulu lah. Jika tuannya itu mengambil perempuan lain, ia tidak boleh nih, tidak boleh.
mengurangi pakaian perempuan itu, pakaiannya dan persetubuhan dengan dia tidak boleh nih. Ya iya, ya udah, perempuan lain tidak boleh mengurangin. Artinya di situ berbuat adil. Paham kau? Blender tidak boleh melakukan persetubuhan, poligami tidak boleh. Gimana? Longor kali kau, bodoh kali kau. Betul-betul. Memang kau, kau longor. Kena restrik. Bang Bang Blender kena restriction, tutup dulu. Bang Blender kena dua kali, tutup dulu, naik lagi.